Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Komariah dengan NIM 04222699. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat berbicara untuk melengkapi tugas mata kuliah berbicara. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat berbicara yang meliputi pertama, pengertian berbicara, kedua, fungsi berbicara, ketiga, tujuan berbicara, dan yang terakhir, jenis berbicara. Pertama, saya akan jelaskan tentang pengertian berbicara. Apa sih berbicara itu? Secara umum, berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Berbicara secara umum bisa diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan berkomunikasi secara lisan atau langsung yang dimiliki seseorang. Jika dipahami secara lebih luas, berbicara itu dapat dikatakan sebagai suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar juga dapat dilihat yang memanfaatkan sistem motorik tubuh serta beberapa jumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi terlaksananya maksud dan tujuan dari gagasan atau ide yang ada di dalam otak yang dikombinasikan sehingga bisa terucap. Secara lebih luas, berbicara adalah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diungkapkan berkaitan dengan batasan berbicara, yaitu yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri. Setiap hari tentu kita selalu berpikir tentang apapun, tidak pernah ada orang yang tidak berpikir. Gagasan yang kita pikirkan tidak akan sampai pada orang lain apabila gagasan tersebut tidak kita sampaikan kepada orang lain. Disitulah peran berbicara sebagai salah satu bentuk ekspresi diri. Dengan berbicara, seseorang dapat mengekspresikan dirinya kepada orang lain. Yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Kita pernah melihat orang gila yang berbicara sendiri. Walaupun dia berbicara, pada hakikatnya dia tidak berbicara karena tidak ada keinginan dari dirinya untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbicara pada hakikatnya melibatkan proses mental pada diri seseorang. Berbicara tidak hanya melibatkan kerjasama alat-alat ucap secara harmonis untuk menghasilkan bunyi bahasa, tetapi berbicara juga melibatkan aspek mental. Bagaimana bunyi bahasa dikaitkan dengan gagasan yang dimaksud berbicara merupakan suatu keterampilan tersendiri. Kemampuan mengaitkan gagasan dengan bunyi bahasa atau dalam hal lain yang tepat merupakan hal yang cukup mendukung keberhasilan berbicara. Yang ketiga, berbicara merupakan proses simbolik. Dalam berbicara, seseorang menghasilkan ujaran yang diwujudkan dalam bentuk kata, frasa, atau kalimat untuk menyampaikan gagasan. Kata yang menjadi dasar dari sebuah ujaran merupakan simbol bunyi. Sebagai simbol, pemaknaan sebuah kata merupakan kesepakatan antar pemakai bahasa. Yang nomor 4, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pernahkah kita berbicara tanpa terikat oleh ruang dan waktu? Tentu tidak mungkin kita berbicara tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Berbicara harus memperhatikan ruang dan waktu. Tempat dan waktu terjadinya berbicara mempunyai efek makna pembicaraan. Mulyana memberikan contoh betapa tempat pembicaraan dapat menentukan efek makna. Topik-topik yang lazim dipercakapkan di rumah, tempat kerja, atau tempat hiburan akan terasa kurang sopan bila ditemukan di masjid. Orang yang mendengar percakapan tersebut akan mempersepsikan kurang baik terhadap orang yang terlibat dalam percakapan tersebut. Yang kelima, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif.
Rasanya orang yang mengungkapkan perasaannya secara spontan melalui kegiatan menulis dibandingkan dengan menulis, memang berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang cukup efektif karena tidak memerlukan persiapan dan media yang cukup rumit. Selain itu, berbicara mempunyai kelebihan dari segi koreksi dan ralat. Jika ada ungkapan yang salah atau perlu diralat, hal itu memungkinkan untuk dilakukan dengan cepat. Selanjutnya, beberapa prinsip untuk yang mendasari kegiatan berbicara. Yang pertama, membutuhkan paling sedikit 2 orang dengan ketentuan. Yang pertama, berbicara yang dilakukan tidak dilakukan dalam kerangka komunikasi. Yang kedua, berbicara dialog, misalnya membaca puisi atau merekam pidato. Terus, kegiatan berbicara yang kedua, mempergunakan studi linguistik yang dipahami berbahasa. Yang ketiga, merupakan suatu pertukaran peran antara pembicara dan pendengar. Yang keempat, berhubungan dengan masa kini. Adapun tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan berbicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada orang lain. Beberapa tujuan berbicara dapat dikemukakan. Yang pertama, tujuan sosial. Yang kedua, tujuan ekspresif. Yang ketiga, tujuan ritual. Dan yang keempat, tujuan instrumental. Nah, di samping itu, kegiatan berbicara pun dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan situasi pembicara yang meliputi berbicara formal, berbicara non-formal. Yang kedua, berdasarkan keterlibatan pelaku pembicaraan yang meliputi berbicara individual dan berbicara kelompok. Yang terakhir, berdasarkan alur pembicaraan yang meliputi berbicara monologis dan berbicara dialogis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tampaknya kegiatan berbicara yang digunakan adalah berbicara non-formal. Situasi berbicara non-formal tidak seketat berbicara formal. Jika berbicara formal dibatasi ruang dan waktu, situasi dalam berbicara non-formal tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kegiatan berbicara dapat dilangsungkan tanpa harus ada persiapan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekeliruan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.